Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang burung murai batu di trek di rumah. Dia bongkar isian, dia gacor, dia main enak, sujud, ataupun lain-lainnya. Tetapi kalau misalkan kita bawa ke gantangan, ke area gantangan, dia tidak mau bunyi dan dia cuma matung saja. Nah, di sini kalau misalkan burung murai batunya terjadi seperti ini hal biasa teman-teman semua. Karena apalagi dia baru-baru pastol atau burung-burung murai batu muda. Nah, di sini kenapa? Saat di trek di rumah dia mau bunyi. Nah, di sini di rumah ini kan dia sudah terbiasa teman-teman semua. Kita merawat dia sudah terbiasa, kita embunkan, jemur dan lain-lain di areanya dia. Karena burung murai batu ini kan burung teritorial, dia sudah menandai teritorialnya ini, areanya ini. Makanya kalau misalkan ada burung murai batu yang masuk atau teman kita bawa burung murai batu ke rumah, dia mainnya enak dan sebagainya. Karena dia udah terbiasa di situ. Makanya kalau misalkan kita mau memantau burung murai batunya mentalnya bagus, itu bawa keluar. Kita trek, jangan di trek di rumahnya. Karena pasti akan ini enak mainnya. Kalau misalkan udah rajin, udah menandain teritorialnya, pasti akan enak. Karena udah terbiasa di area situ. Nah, kadang-kadang ada burung murai batu enak nih. Di area gantangan, dia tidak mau bunyi, dia matung, cuma diam saja nih kita bawa nih. Padahal dia di rumah udah enak di track, udah gacor dan sebagainya. Nah, di sini permasalahannya itu mentalnya, teman-teman semua. Mentalnya harus kita asah. Mentalnya kita harus up, teman-teman semua. Kita perbaikin mental burung murai batu supaya dia mau bunyi di luar rumah atau di luar area teritorialnya. Nah, di sini yang harus kita lakukan. Yang pertama, sering saja dulu teman-teman semua kita bawa ke area gantangan. Area gantangan kita ablak, biarkan dia bunyi-bunyi, tapi kita jauhkan dari tempat naiknya burung, tempat ininya ya, tempat arena tendanya burung yang mau digantangkan. Kita agak jauhkan. Jangan terlalu dekat dulu. Nah, kalau misalkan dia sudah mulai bunyi-bunyi, dia sudah terbiasa. Nah, minggu selanjutnya atau 2 minggu selanjutnya kita coba seperti itu lagi. Supaya dia nanti terbiasa dulu. Dia main enak dulu. Dia sudah biasa, wah hal-hal baru nih, area gantangan dan sebagainya. Nah, ini kan tempat baru ya. Nanti dia akan terbiasa dulu kalau misalkan kita ablak. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah 2 kali nih. Yang ketiganya coba kita lihat reaksinya. Kalau misalkan dia sudah mulai bunyi-bunyi di kerodong, nah ini berarti dia sudah mau terbiasa. Ini coba kita ablak sedikit ya, kita buka sletingnya, dia udah cetrek. Nah, di sini berarti dia sudah lumayan enak nih burung murai batunya. Nah, kalau misalkan dia sudah mulai enak, dia sudah berbunyi, nah baru kita coba gantangkan. Nah, seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman semua kasus burung murai batunya itu yang memang tidak rajin berbunyi. Misalkan di rumah dia tidak rajin berbunyi, di trek dia enak. Nah, di gantangan kita tidak melihat reaksinya dia berbunyi enak dulu. Kita melihat dia cetrek-cetrek, dia sudah mulai kayak ini ya, ada gairah tarungnya. Berarti dia sudah mulai enak, dia sudah terbiasa. Ini kalau misalkan terjadi ke burung-burung murai batu yang tidak gacor atau tidak rajin. Memang dia kalau misalkan tidak ketemu musuh, dia tidak mau bunyi atau tidak mau ngeplong. Nah, seperti itu. Tapi ini jarang teman-teman semua burung murai batu yang seperti itu. Rata-rata burung murai batu yang sekarang ini rata-rata gacor kalau misalkan dia sudah terbiasa di rumah. Apalagi burung-burung murai batu ternakan. Nah, di sini kesimpulannya teman-teman semua yang harus kita lihat ini, kita asah mental burung murai batu, kita mulai bentuklah mental burung murai batunya ini supaya bagus. Karena mental ini yang dipertaruhkan saat di gantangan, saat ketemu musuh. Makanya sering burung-burung murai batu yang rusak, dia karena jatuh mental.
Nah, burung-burung murai batu yang lepas trotol, yang mentalnya kurang bagus, itu kadang-kadang ditembakin yang dewasa. Kalau misalkan kita gantangkan, dia jatuh mental. Nah, ini memang mental ini sangat penting burung murai batunya. Burung murai batu mau bagus di gantangan, mentalnya terlebih dahulu. Kalau misalkan masalah isi, masalah durasi, itu rawatan. Tetapi mentalnya bagus, nanti bisa kita poles-poles kalau masalah isian, masalah main enak, dan sebagainya. Nah, oke teman-teman semua, jadi kalau misalkan terjadi kasus yang seperti tadi, dia di rumah di track dia enak, tapi di gantangan dia cuma matung atau diam 1000 bahasa lah. Saat digantangkan kita coba gantang cuma diam juga. Nah, ini karena faktor mentalnya belum terbentuk. Coba tingkatkan mental burung murai batunya. Jadi rawatannya, kalau misalkan rawatan harian itu jangan dirubah, karena ini bukan masalah harian, tapi masalah mentalnya. Oke teman-teman semua, mungkin ini aja pembahasan di konten kali ini. Nah, buat teman-teman semua, silahkan kembangkan apa yang saya bilang, karena ini garis besarnya. Silahkan teman-teman semua yang merawat, yang memelihara burung murai batu, itu yang bisa mengembangkannya. Karena setiap burung berbeda-beda karakter, berbeda-beda cara perawatannya. Terima kasih banyak. Kalau misalkan mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa mengasihkan saran, atau misalkan mau bahas ini permasalahan burung ini, silahkan juga. Nanti saya akan bahas. Dan kalau misalkan mau ditanyakan secara detail, silahkan WhatsApp saya. Nomornya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.